Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam jumpa lagi dalam resensi buku dengan judul Indonesia Baru, Penjajahan Baru. Ya, reformasi sudah lama ya, sejak tahun 98 sampai kini sudah kira-kira berapa? 50 tahun. Hampir 50 tahun lah, ya setengah abad. Pagi hari ini kita mau memberikan ya pengetahuan tentang tulisan dari Jos Susan dan Ahmad Munif tentang bagaimana reformasi terjadi pada kala itu dan bagaimana Indonesia saat ini, bagaimana penulisannya ini masih aktual atau tidak. Ya, buku yang ditulis oleh Jos Susan sama Ahmad Munif ini hanya 3 judul, tetapi sangat mengena sekali ya, yang diterbitkan oleh Papi Ras ini. Judul yang pertama, kita telah ditipu 2 kali. Nah, nanti isinya bagaimana. Kemudian judul yang kedua, strategi jangka panjang imperialisme Barat. Dan yang ketiga, orde reformasi. Ya, ini memunculkan 3 pertanyaan juga. Kenapa diberi judul kita telah ditipu 2 kali? Ya mungkin kita tertipu saat penjajahan dulu, ya kita banyak diberi seakan-akan kekuasaan, tetapi ternyata sangat panjang sekali untuk mencapai kemerdekaan. Ya, imperialisme Barat sekarang dalam konteks Indonesia merdeka, tetapi bagaimana imperialisme Barat masih berjalan. Dan malah justru sekarang Cina sudah mulai berjalan pula. Kemudian orde reformasi, apakah reformasi berhasil mengantarkan kita dari cengkraman orde baru menjadi orde reformasi? Ternyata pertanyaan itu masih ada jawaban, masih sama saja. Jadi orde lama yang diganti orde baru ternyata juga hampir sama, orde baru diganti orde reformasi juga hampir sama juga. Artinya kekuasaan memang mencengkeram begitu kuat sekali. Ya, kenapa kita diberi judul ditipu 2 kali? Karena sebuah renungan, ini sebentar lagi 17 Agustus, menjadi renungan bersama bagi kita. Apakah Indonesia baru, penjajahan baru ini masih aktual atau tidak? Mari kita bahas. Ya, kita bacakan sedikit tentang alinea halaman 29 ini. Saya bacakan ya. Saya tak bermaksud membawa pembaca kepada sejarah kolonialisme yang telah berlangsung 5 abad. 5 abad itu mulai dari ya dulu Portugis sampai kini ya. Melainkan hanya memintanya mengingat bahwa paling tidak dalam kurun waktu 5 abad itu telah dan selalu ada kurun elit lokal yang bernafsu untuk bekerja sama dengan kekuatan kolonial demi mendapatkan sepotong roti. Nah, alinea ini membuktikan bahwa ya penjajahan kenapa bisa lama itu karena ada elit lokal yang bekerja sama dengan kekuatan kolonial atau imperialis, atau kalau sekarang ya negara adidaya. Jadi agaknya masih aktual juga buku ini yang diterbitkan pada 99 ya, awal reformasi kita. Apakah reformasi itu telah berhasil atau belum? Nah, ternyata masih sama ya, 99.
Jadi ini buku ini agak lama. Kita coba lanjutkan. Kita akan mendapatkan gambaran lebih jernih dengan melihat apa yang terjadi para pendahulu kita yang ingin merdeka dengan tangan sendiri, tapi kemerdekaan itu ternyata juga melawan oleh diri sendiri. Namanya divide et impera. Itu kan para pimpinan lokal, pimpinan daerah yang bekerja sama dengan negara-negara kolonialis menjajah bangsanya sendiri. Ya, hampir sama itu. Jadi ternyata betul ya, zaman tak pernah berubah itu artinya penjajahan itu selalu melakukan revisi-revisi model-model penjajahan baru dengan pemimpin baru, dengan model kerjasama baru, dengan model penjajahan baru. Nah, itulah yang harus kita kritisi. Orde reformasi, akankah kita tertipu lagi? Reformasi sudah berjalan berapa tahun ini? Sejak 98 sampai kini kira-kira ya 30 tahun lebih ya. Cita-cita luhur yang mendasari pembentukan negara Republik Indonesia telah terwujudkan kehidupan masyarakat berbangsa yang merdeka, berdaulat, berkeadilan, dan berkemakmuran, serta demi membantu mewujudkan ketertiban dunia dan menghapuskan penjajahan di atas muka bumi. Jadi cita-cita kita bagus, yaitu menghapuskan penjajahan di atas bumi. Kalau toh masih sekarang ini penjajahan gaya baru, imperialisme gaya baru, itu tidak menjadi halangan bagi kita untuk menempuh kemerdekaan yang baru juga, ya. Bagaimana negara kita bisa berdaulat, bisa berkeadilan, bisa berkemakmuran, ya, demi membantu mewujudkan ketertiban dunia. Jadi itulah cita-cita reformasi kita. Walaupun kadang-kadang kita terperangah ya, orde penjajahan, orde kemerdekaan, kemudian itu ribut lagi, ada orde lama, kemudian orde baru ribut lagi, kemudian reformasi ini agaknya juga kurang begitu bagus ya, bukan begitu mulus untuk menciptakan negara yang berkeadilan dan berkemakmuran. Karena masih kuasai ya, atau jajahan gaya baru. Ada istilah Naga 9 itu menguasai kekayaan Indonesia, mungkin hampir sepertiga kekayaan Indonesia sendiri. Ini kan ketimpangan sosial yang sangat besar sekali. Jadi buku ini memang terbit pada 99, tapi sepertinya masih relevan masa kini. Meragukan reformasi ternyata terbukti juga. Ini saya bacakan sebuah alinea di halaman 100 ini. Ya. Imperialisme tidak akan berhenti sebelum cita-citanya untuk menguasai dunia terwujud. Nah, memang para imperialis itu juga punya cita-cita menguasai dunia. Kita punya cita-cita memerdekakan bangsa kita. Walaupun 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan, tetapi bukan berarti kemerdekaan itu langsung kita peroleh saat itu, tapi masih diperjuangkan sampai saat ini. Nah, itulah imperialisme juga tidak berhenti di dalam mewujudkan cita-cita menguasai dunia. Kita sebagai bangsa juga tidak berhenti memerdekakan bangsa kita sendiri. Untuk itu kaum imperialis akan berusaha terus untuk mencari kolaborator, antek, dan budak yang mau menjual diri dengan beberapa juta atau beberapa miliar rupiah, atau sekarang sampai triliunan ya, dengan imbalan jabatan guna membantu mereka untuk menghalangi kemerdekaan yang hakiki dan beradilan. Jadi para imperialis sampai kini sedang bekerja. Bekerja untuk apa? Untuk mencari antek-antek para penguasa, ya, penguasa itu bisa lokal, bisa nasional, untuk apa? Melangsungkan kelangsungan imperialisme. Nah, maka kalau sekarang ada istilah penjajahan gaya baru, itu cukup
Ya, masih aktual buku ini. Apa yang diungkapkan oleh sastrawan ya Joseph Conrad ya, menggambarkan dengan akurat watak dan cita-cita mereka. Ya, ini menggambarkan para imperialis ya. Kami kaum imperialis akan menentukan segala-galanya industri, perdagangan, hukum, jurnalisme, kesenian, patriotik dan agama. Nah, ini semboyan para imperialis ya. Akan menentukan segala-galanya itu. Industri sudah jelas. Para imperialis mendirikan industri di mana-mana dengan dalih menyerap tenaga kerja, tapi sebenarnya mengeruk kekayaan alam kita. Jadi artinya dia mengeruk kekayaan, memberi upah yang sedikit, tetapi dengan laba yang besar. Dengan perdagangan, jurnalisme sekarang juga ya hampir dikuasai oleh para kapitalis ya. Kesenian, politik dan agama. Agama saja kalau tidak mendukung para penguasa juga berat ya, menjadi agama minoritas terus ya. Kami akan menjalankan urusan dunia tidak peduli dunia suka atau tidak suka. Nah, ini para imperialis itu bersemboyan akan menguasai dunia, tidak peduli dunia itu suka atau tidak suka. Maka setiap warga negara Indonesia harus benar-benar sadar dan waspada bahwa musuh ya di masa lalu, sekarang, dan akan datang adalah imperialisme. Jadi ya betul juga ini Jesusan menulis penjajahan baru di Indonesia yang baru ini. Jadi imperialisme juga tidak bosan, bahkan menciptakan agama sendiri yang namanya agama imperialisme itu. Kita tidak sadar. Ya. Maka setiap negara Indonesia harus benar-benar sadar dan waspada bahwa musuh mereka di masa lalu, sekarang, dan akan datang ada imperialisme. Ya, itu kan sebuah petunjuk ya, atau guide atau narasi yang jelas-jelas sampai kini kita masih terjajah oleh imperialisme gaya baru. Siapa saja yang menghalangi tegaknya keadilan bagi bangsa ini, sadar atau tanpa sadar adalah antek-antek imperialisme. Jadi kalau kita lihat ada pejabat, ada ya orang-orang yang berkuasa kok malah menghalangi tegaknya keadilan, sadar atau tidak sadar sebenarnya dia adalah antek imperialisme. Nah, inilah bahwa kita diberi kesadaran oleh Jesusan dan Ahmad Munif ini tentang imperialisme gaya baru atau penjajahan gaya baru. Walaupun kita sudah merdeka 17 Agustus 1945, tetapi imperialisme gaya baru selalu merevisi gayanya atau modelnya. Ya, itulah. Kemudian alinea berikutnya masih di dalam halaman 100 kita bacakan. Imperialisme akan berhasil mencapai cita-citanya menguasai bangsa kita kalau ia berhasil menanamkan sikap pikir kepada sebagian besar bangsa ini, terutama kaum elit politik, intelektual, dan kaum terpelajarnya. Nah, bagaimana ini? Seorang imperialis atau bangsa imperialis atau negara-negara imperialis itu berhasil atau tidak berhasil imperialisasi mereka itu jika kaum elit politik, intelektual, dan kaum terpelajarnya itu bisa diarahkan oleh kaum imperialis. Nah, kita sadar atau tidak, mari kita perhatikan ya. Barat itu ya bangsa-bangsa Barat ya. Yang mungkin sekarang Barat itu istilahnya tidak hanya bangsa Belanda ya, tapi bisa juga yang sekarang itu bisa Cina ya, bisa negara-negara industri lainnya itu ya, dan lain sebagainya. Pokoknya yang penting negara-negara penguasa industri ini ya. Menilai kesuksesan dengan ukuran materi, kedudukan, gelar, popularitas, dan kekayaan, dan bukan dengan pencapaian nilai-nilai manusia, kejujuran, kasih sayang, keadilan, harga diri. Itulah. Kita lihat ya, kita perhatikan, memang sepertinya masih aktual
walaupun ditulis tahun 99 di awal reformasi, tapi ini memberi perhatian pada kita itu memang harus selalu memegang teguh kemerdekaan. Sehingga penjajahan itu ya tidak berhenti ketika negara sudah diproklamasikan sebagai negara merdeka, tapi mereka masih menggunakan cara-cara baru. Nah, itulah yang sering kita lupakan. Kita sebentar lagi kan memperingati hari kemerdekaan, ya ini sudah bulan Juli, sebentar lagi bulan Agustus memperingati kemerdekaan, tapi kadang-kadang kita lupa apa yang dimaksud dengan merdeka itu. Nah, semakin banyak orang yang ingin meraih sukses keduniaan yang bersifat materialistik, apalagi dengan segala cara, semakin mudah bangsa ini terkecoh, tertipu, terlena, dan akhirnya terperosok ke dalam jerat penjajahan. Nah, kita lihat kalau terutama ini mungkin para pejabatnya, kalau rakyat biasa kan enggak mungkin ada kesempatan untuk menjajah bangsa sendiri, karena secara sejarah itu kenapa bangsa Belanda menjajah Indonesia sampai 350 tahun itu ya karena para pejabatnya, ya makanya dengan divide et impera itu kan para penguasa lokal yang pro Belanda dan pro kemerdekaan diadu domba, ya itu yang disebut dengan divide et impera, pembagian kekuasaan. Jadi kekuasaan yang pro Belanda dan kekuasaan yang anti Belanda. Sekarang pun juga masih begitu, para pejabat kita pro penjajahan dengan gaya baru, tidak dinamakan penjajahan, tidak dinamakan imperialisme, tapi ya mereka malah memberi peluang untuk negara lain berkuasa di negeri kita. Itu namanya gaya baru. Saya bacakan sekali lagi alinea yang sangat penting ini. Semakin banyak orang yang ingin meraih sukses keduniaan yang bersifat materialistik, apalagi dengan segala cara, semakin mudah bangsa ini terkecoh, tertipu, terlena, dan akhirnya terperosok ke dalam jerat penjajahan gaya baru. Nah, itulah kita sebagai bangsa memang harus, ya cita-cita kemerdekaan harus kita teguhkan lagi. Walaupun kita mendengar berita, mendengar informasi pejabat-pejabat kita yang pro penjajahan, atau kalau dikatakan pro penjajahan secara nyata ya tidak ya, tapi pro ya asing untuk menjajah negeri kita. Penjajahan diri kita itu kan banyak sekali ya. Kita dengar korupsi yang sangat besar, kemudian uang dibawa ke luar negeri, itu kan sama saja sudah mengeruk kekayaan kita, uangnya ditaruh di luar negeri, itu kan sirkulasinya menjadi ke sana, dan itu sangat banyak sekali ya. Penjara kita malah diisi oleh antek-antek asing ya, sampai sekarang masih muncul berkeliaran penjajahan gaya baru ya, model gaya baru ya, lewat berbagai cara. Mungkin lebih aman karena di dalam negara yang sudah merdeka, berdaulat, tetapi di dalamnya masih ada penjajahan gaya baru. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan kita pelajaran untuk waspada atas penjajah model baru. Nasrul minallah. Assalamualaikum warahmatullahi